Saudara bisa dengar suara saya dengan jelas? Okay. The only thing I understood of all of that was Bipper Media. I recognized Bipper Media. Of the presentation, the intro, Ya. because it wasn't in English. Oh, satu-satunya yang saya ngerti tadi ada satu kata yang bahasa Inggris, itu aja yang saya ngerti di ruangan lain. So I hope it was nice. I hope it was nice things being said. Saya harap hal-hal yang baik yang dikatakan tentang saya tadi, perkenalannya tentang dia. Thank you. Ya, terima kasih. So I first discovered that I was an entrepreneur back in 2002. Saya menemukan saya entrepreneur, wirausahawan pertama kali tahun 2002. I remember that day well. Saya ingat hari itu dengan baik. My wife was pregnant with our second child. Istri saya sedang mengandung anak kedua kita. And she of course sent me to the store to pick up some ice cream and pickles. Dan dia mengirim saya ke toko untuk beli es krim dan juga acar. Oh, no, it's okay. Thank you. And trips like this to the store at that point in my life were very common. Dan waktu itu pergi ke toko seperti itu dalam hidup saya itu sangat umum. So I went into the store and I grabbed what I needed. Saya ke toko tersebut, saya ambil apa yang saya butuhkan. And when I came out, I noticed an elderly woman who was parked next to me. Kemudian ketika saya keluar, saya temukan ada seorang perempuan tua yang parkir di sebelah saya. So being the nice young man that I was, Jadi sebagai anak muda yang sopan, I asked her if I could help and she said sure, that would be great. saya tanya, apa bisa saya bantu? Dia bilang tentu saja, terima kasih. After getting her groceries into the car, Jadi sesudah bantu dia bawa belanjaannya ke mobil, she said to me jokingly, dia ngomong sama saya dengan bercanda. she said, you know what, I really wish you could follow me home and help me get my groceries from the car into my house. Dia sambil bercanda bilang begini, waduh coba kamu bisa ikut saya sampai rumah, bawain belanja saya masuk ke dalam rumah. And remember, this was 2002. Dan ingat, itu tahun 2002. So, when she said that, Nah, I laughed ketika dia bilang She begitu, saya laughed. ketawa, dia ketawa. and I just went on my way. I Kemudian went saya home. lanjutkan perjalanan saya. The next morning while I was having coffee, Besok paginya ketika saya minum kopi, in 2002, remember, an ingat tahun idea hit me 2002, like a satu bolt ide of lightning. muncul begitu cepat. It was a fascinating moment for me in my life. Itu satu momen yang mencengangkan buat saya dalam hidup. I remember feeling this huge rush of adrenaline, like a whole new world opened up to me in my mind. Saya merasa adrenalin saya terpacu dengan begitu cepat, seperti ada satu dunia yang baru terbuka di depan saya. I had this idea of starting a grocery delivery business. Saya memiliki ide tersebut muncul, yaitu pelayanan untuk mengantar ke rumah belanjaan. It was an idea to help people like this lady that I just helped the day before. Itu satu ide untuk menolong orang-orang seperti ibu yang saya baru tolong kemarin. I knew that I could build a simple website and somehow create a way for people to basically hire me to go shopping at a store and deliver their groceries to their home. Saya tahu bahwa saya bisa membuat satu website yang cukup sederhana untuk mereka memesan belanjaan mereka dan membuat orang seperti saya bisa ke toko beli belanjaan mereka buat mereka antar ke rumah. So this was an amazing moment for me in my life. Remember, it was 2002, and this was the first time I ever had an entrepreneurial idea. Jadi itu adalah waktu yang luar biasa buat saya. Ingat itu tahun 2002. Itu pertama kalinya dalam hidup saya mendapatkan ide untuk membangun wirausaha. I proceeded to share this idea with my wife and a couple of my friends. Saya lanjutkan untuk bagikan ide tersebut sama istri saya dan beberapa teman. And they could tell that I was very excited about this idea. Dan mereka bisa lihat, temukan bahwa saya begitu bersemangat dengan ide tersebut. And to be honest, they were a bit taken back at how excited I was. Dan jujur saja mereka agak sedikit kewalahan melihat seberapa bersemangatnya saya. But they proceeded to tell me all of the reasons why Tapi this grocery delivery idea would never work. Tapi mereka lanjutkan dengan kasih saya banyak alasan kenapa ide tersebut nggak akan jalan. So, long story short, I never took action. Jadi untuk mempersingkat ceritanya, saya nggak pernah bertindak. And I never started my grocery delivery business. Dan saya tidak pernah memulai perusahaan mengantar belanjaan itu. And to this day, 17 years later, Dan sampai hari ini 17 tahun kemudian, I still like to give my wife and my friends a hard time. saya masih agak suka mengolok-olok istri dan teman saya. Because the last time I checked,
Karena gro- terakhir kali saya ngecek, The grocery delivery business market is now about a $50 billion industry. bisnis mengantar belanjaan sampai ke rumah, bisnis shopping online gitu, itu bisnis yang 50 miliar dolar nilainya sekarang. So with experiences like this, Jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, with failure and success, both Lewat- in life and in business, lewat kegagalan dan keberhasilan di hidup dan dalam bisnis, I am truly honored to be here today saya sungguh-sungguh mendapat kehormatan bisa ada di sini hari ini. and to share with you Dan untuk membagikan dengan Experiences. saudara pengalaman-pengalaman that I've learned yang telah saya pelajari and to encourage you and to inspire you untuk mendorong saudara dan mengilhami saudara. to take action on your dreams and your ideas Untuk saudara bisa bertindak atas ide-ide saudara, And mimpi saudara. and to encourage you and to pursue your passions both in life and in business. Dan untuk mendorong saudara, mengejar mimpi saudara, gairah saudara dalam hidup dan mampu dalam bisnis. There were three main questions that I wrestled with since I had that idea of starting my grocery delivery business. Ada 3 pertanyaan dasar yang saya punya, yang menghantui saya semenjak saya punya ide bisnis mengantarkan belanjaan itu. And these three questions have been the driving force in my life to this very day. 3 pertanyaan ini menjadi kekuatan pendorong yang kuat dalam hidup saya sampai hari ini. And today, Dan hari ini, I've traveled thousands of miles to get here saya telah terbang ribuan mil untuk sampai di sini. to share these three questions with you. Untuk bagikan 3 pertanyaan ini dengan saudara. Question number 1, if you're taking notes, Pertanyaan yang pertama, kalau saudara mencatat, is where? adalah di mana? Where do you see yourself in your business next month? Di mana? Kemana saudara? Di mana saudara lihat diri saudara dan bisnis saudara bulan depan, Next year, Tahun- 5 years, or even 10 years from now? tahun depan, 5 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun dari sekarang? Where do you see your children and your children's children decades from now? Kemana saudara lihat anak saudara atau anak cucu saudara 1 dekade dari sekarang? I want you to know that where you see yourself in your future Saya mau saudara untuk tahu bahwa di mana saudara lihat diri saudara di masa depan will determine where you end up in the future. akan menentukan kemana saudara mengarah, kemana saudara akan capai di masa depan. Your vision of where you see yourself in the future, it will be like a magnet that pulls you into that future. Jadi visi saudara dari apa yang saudara lihat di depan itu akan menjadi seperti magnet yang menarik saudara, menyedot saudara ke situ. And I've learned from my experience, you don't even need to know exactly how you are going to get there. Dan saya telah belajar minimal dari pengalaman saya bahwa saudara juga perlu untuk ngerti bagaimana caranya untuk mencapai ke sana. At this point, you just need to have a strong enough vision of where you are wanting to go. Oh, saudara tidak perlu mengerti dulu di awal bagaimana sampai ke situ. Di awal ini setidaknya saudara harus punya visi yang kuat tentang kemana saudara mengarah. There's a scripture Ada satu verse ayat in the Bible dalam Alkitab that says, as you think in your heart, yang mengatakan sebagaimana engkau berpikir dalam hatimu, so you will be. maka demikian juga engkau akan jadi. You will always find a way once you start taking one step at a time toward your future. Saudara akan selalu menemukan jalan ketika saudara ambil satu langkah demi satu langkah ke arah masa depan saudara. Several years ago, I served in the United States military. Beberapa tahun yang lalu saya melayani di militer Amerika Serikat. And I remember early on in my career learning about a special operations unit called the Rangers. Saya ingat di awal dari pelatihan saya di sana, satu unit khusus dilatih namanya Ranger. And I did a little bit of reading. I don't know if this is exactly correct, but the Rangers may be similar to the Indonesian military unit called Kopassus. Nah, Ranger di Amerika itu saya sedikit pelajari, itu kalau di Indonesia mungkin agak mirip itu dengan satuan Kopassus. But the more I learned about this elite unit in the military, the more I desired to be a Ranger. Nah, semakin saya pelajari tentang satuan tersebut di militer Amerika Serikat, makin saya ngerti apa isinya, saya makin kepengen untuk jadi Ranger. In essence, the more I learned about the Rangers, the more I realized that was where I wanted to be. Intinya adalah semakin saya pelajari lebih banyak tentang Ranger, saya sadar ternyata saya lagi mengarah, saya pengen jadi itu.
And as I was nearing the end of my first tour in the military, Dan ketika saya akan mengakhiri, saya diutus untuk di militer, I realized that this was my chance. It was now or never. dan saya sadar di situ itu adalah kesempatan saya. Kalau nggak sekarang nggak akan pernah terjadi. Right now was my chance to go for it, and right now was my chance to pursue that dream that I saw in the future. Jadi saya ngerasa waktu itu ini saatnya saya untuk mengambil kesempatan itu, mengejar impian saya tentang kemana saya mau mengarah. But there were several obstacles, major obstacles that I had to overcome. Tapi saya sadar ada beberapa rintangan, ada beberapa halangan utama yang saya harus hadapi. First, I had to re-enlist in the military for another 3 years. Yang pertama saya harus mendaftar ulang di militer selama 3 tahun lagi di training. Second, I had to successfully make it through 3 phases of training. Yang kedua, saya harus bisa melewati 3 fase ujian pelatihan itu. This first phase, Fase it yang was pertama 15 days long, itu 15 hari. and it was designed to do one thing and one thing only. Dan 15 hari pertama itu didesain untuk lakukan satu hal saja. It was simply designed to make you quit. Itu sekedar didesain untuk pastikan saudara nggak bakalan tahan. If I made it through this first phase, Jadi then I would kalau- earn the right to enter the second phase. Jadi kalau fase yang pertama itu bisa lewatin, baru saya bisa masuk ke fase kedua. And then if I made it through the second phase, Nah, I would kalau- finally enter the third phase of my training. Nah kalau fase kedua juga baru bisa lewatin, baru bisa masuk ke fase ketiga pelatihan. And just when I thought it couldn't get any worse, this third phase of training was the hardest phase of all. Dan ketika lewat yang kedua, saya pikir gak mungkin lebih parah lagi dari itu. Ternyata masuk fase ketiga lebih parah lagi dari yang kedua. This third phase of my training, it was 3 months long. Fase yang ketiga dari pelatihan itu adalah 3 bulan di training. It took place in the middle of winter, Itu dilakukan di tengah-tengah musim dingin. and it was designed to see if I could survive in battle Dan itu didesain, dirancang untuk melihat apakah saya bisa bertahan dalam peperangan. while physically exhausted and nearly starving to death, Ketika secara fisik kita benar-benar udah keletihan sangat dan kita kecapean sampai hampir sekarat. and so sleep deprived Dan sangat kurang tidur. that hallucinations in the middle of the day were very common. Jadi halusinasi di siang bolong itu jadi sangat nyata. So if I made it through all 3 phases, Jadi then I kalau- would earn the right and the privilege to become a ranger. Jadi kalau saya bisa lewati 3 fase tersebut, saya baru dapat hak, dapat kehormatan, bisa jadi bagian dari ranger. I think the first 15-day phase best illustrates this whole experience. Saya rasa pengalaman 15 hari pertama itu paling baik dideskripsikan dengan pengalaman ini. On day 1, we started with 321 candidates. Hari pertama kita mulai dengan 321 kandidat. And these 321 candidates, they were simply the best of the best combat soldiers in the United States military. Jadi 321 kandidat awal modalnya itu adalah yang terbaik dari berbagai satuan di Amerika Serikat. And when this first phase ended, just 15 days later, Nah ketika fase pertama selesai 15 hari kemudian, there were only 13 of us standing on the graduation field. yang lulus fase pertama cuma 13 orang. 13 out of 321 who made it through just that first phase. Jadi fase pertama aja dari 321 gugur, yang lolos cuma 13 orang. So that means within this first 15 days, 308 soldiers simply were not willing to do whatever it took. Artinya di dalam 15 hari pertama saja, sekitar 308 orang diantaranya itu nggak siap melakukan apa yang dibutuhkan. They simply did not have enough desire to get where they wanted to go. Mereka nggak punya cukup dorongan motivasi untuk bisa mencapai kemana mereka mengarah. I remember my resolve becoming stronger, not weaker. Saya ingat bahwa niat dalam hati saya makin kuat bukan makin lemah. But if I doubted even slightly, just for a second, Tapi kalau saya meragukan bahkan hanya sekejap saja, sedetik saja, of where I wanted to be, saya ragu kemana saya mengarah, I would have simply quit, saya like the akan menyerah 308 others. di fase yang pertama. But because I knew where I wanted to be, Tapi karena saya tahu kemana saya mau capai, I was able to survive and endure everything that was thrown at me saya bisa bertahan melewati semua yang dilemparkan kepada saya. because I simply never lost focus of where I was going and where I wanted to be. Karena saya nggak pernah kehilangan fokus tentang kemana saya mengarah dan apa yang saya mau capai. I
got a couple photos of my days from the Rangers. Saya punya beberapa foto dari hari-hari saya jadi ranger. So that's one of the pictures. If I shared this picture back then, I would have been court-martialed from the military. So, but I think I'm safe all these years later. Ini salah satu foto saya. Kalau zaman itu ini ditunjukkan, saya bakal dibawa ke mahkamah militer. Jadi nggak boleh fotonya aja nggak boleh tunjukkan. Tapi sekarang kayaknya udah oke. And then here's a picture that my wife took of me on my last day as I was preparing to leave and exit my career in the military. Ini adalah foto terakhir yang difoto istri saya ketika ini hari terakhir saya mau keluar dari dinas militer. And my point here is you have to decide exactly in your mind where you want to be in the future. Poin saya yang pertama ini adalah gini, saudara harus bisa memutuskan dengan kuat kemana saudara mau mengarah di masa depan. And then you have to commit 100% of everything that's in you to get there. Kemudian saudara harus mengkomitmenkan 100% semua yang saudara punya di dalam saudara untuk bisa mencapainya. And it's only when you know exactly where you are heading and where you want to go Hanya di saat saudara tahu kemana saudara mengarah dan apa yang saudara mau capai, that you will then find a way and Baru you will find the kemudian- will baru kemudian saudara akan menemukan jalan dan menemukan keinginan cukup kuat and the motivation dan motivasi to get there. untuk mencapainya. Question number 2, if you're taking notes, Pertanyaan yang kedua kalau saudara mencatat is why. adalah kenapa? One thing I've learned in life is that there's always a why behind everything that you do. Saya temukan hal ini dalam hidup, bahwa selalu ada alasan untuk apapun yang kita lakukan dalam hidup. The wrong why, I've learned, the wrong why can lead you down a path of failure and destruction. Pertanyaan kenapa yang salah, saya temukan begini, bisa membawa kita ke arah hidup yang salah dan juga kehancuran. But the right why Tapi pertanyaan kenapa yang benar can lead you down a path of success and abundance and prosperity. akan bisa mengarahkan kita ke arah keberhasilan dan kemakmuran. Similar to what Dr. Toke was just talking about following your purpose. Seperti yang Dr. Tok tadi sampaikan tentang mengikuti tujuan kita. There's a biblical concept that says you reap what you sow. Ada satu konsep Alkitabiah yang mengatakan kamu menuai apa yang kamu tabur. Meaning whatever decisions and actions you make today, Artinya apapun keputusan dan tindakan yang kamu lakukan hari ini, you will reap the harvest from those decisions in the future. kamu akan menuai hasil dari keputusan kamu di masa depan. Let me give you 2 examples of how this question of why impacted my life. Saya mau berikan 2 contoh tentang pertanyaan kenapa ini mempengaruhi hidup saya. From 2003 to 2010, Dari 2003 sampai 2010, in this 7-year period, dalam periode 7 tahun itu, the why in my life was driven by selfish desires and selfish ambitions. Selfish. itu didorong oleh keinginan egois saya, ambisi egois saya. I built a real estate investment company and acquired over $3 million in real estate. Saya bangun perusahaan investasi properti real estate dan selama 7 tahun itu kita mendapatkan mengakumulasi aset sebesar $3 juta. And along the way, I made really bad decisions in the way I managed this real estate. Di sepanjang jalan saya buat beberapa keputusan-keputusan yang salah di dalam saya mengelola perusahaan real estate itu. Mostly because my why with this real estate company was to simply make a lot of money Di antaranya intinya adalah saya dan istri saya buat perusahaan ini untuk hanya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. no matter what it took. Nggak peduli apapun yang diperlukan. In 2008, when the United States economy crashed, Tahun 2008 ketika ekonomi Amerika runtuh, I was completely helpless. saya benar-benar tidak berdaya. My wife and I watched as $3 million in real estate crashed and burned. Istri saya dan saya melihat bagaimana properti senilai $3 juta itu ludes, habis. And I finally, in 2010, ended up filing bankruptcy. Dan akhirnya di tahun 2010 saya mengajukan kebangkrutan. Also, during this 7-year period, Juga di dalam periode 7 tahun itu, I ended up having an affair with another woman. saya berakhir melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. And this was just another example of how the why in my life Dan ini contoh lain tentang pertanyaan kenapa dalam hidup saya was driven by selfish ambition itu didorong oleh ambisi yang sifatnya egois and selfish desires. dan juga kerinduan-kerinduan egois. Just before filing bankruptcy in 2010,
Sebelum saya mengajukan kebangkrutan di 2010, I remember my wife walking into my office saya ingat istri saya masuk ke ruang kantor saya, and she put an envelope in front of me. dia taruh amplop di depan saya. And she said that she just came from the divorce attorney's office. Dia bilang dia baru saja datang dari kantor pengacara urusan perceraian. And all I had to do was sign these papers Yang saya perlu lakukan sekedar tanda tangani surat itu. and I could walk away from my family Saya bisa keluar dari keluarga saya and our marriage. dan dari pernikahan kita. You see, the decisions I made during the 7-year period, Saudara lihat keputusan-keputusan yang saya buat di dalam periode 7 tahun itu. the why that was driving my life Pertanyaan kenapa yang mendorong hidup saya led me straight down a path of bankruptcy and itu divorce. mengarahkan saya ke jalur kebangkrutan dan juga perceraian. In essence, I was about to lose everything. Intinya saya hampir di titik kehilangan segala-galanya. My wife, my children, my family, Istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, my business, bisnis saya, all of it gone semuanya hilang. because I was simply driven by the wrong why in Sekedar life. karena saya didorong oleh pertanyaan kenapa yang salah dalam hidup. As I sat there staring at the divorce papers that my wife just sat in front of me, Ketika saya duduk di situ sambil ngeliatin surat perceraian yang istri saya sodorkan, I decided right then and there that something had to change in my life. saya putuskan di saat itu juga sesuatu harus berubah dalam hidup. And that something that needed to change was the why that was driving me. Dan sesuatu yang perlu dirubah itu adalah pertanyaan kenapa yang menjadi dorongan saya selama ini. So, right then and there, I knew that instead of asking questions like, how could this world serve me? Jadi di situ saat itu juga yang tadinya cuma pertanyaannya gini, gimana caranya dunia melayani saya? And how could this world serve my selfish ambitions? Dan bagaimana caranya untuk menggunakan dunia melayani ambisi egois saya? I started to ask a new set of questions. Saya mulai rubah, pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru. I started to ask, how can I serve my wife? Saya mulai tanya pertanyaan ini, bagaimana caranya saya bisa melayani istri saya? How can I serve my family? Bagaimana saya bisa melayani keluarga saya? And how could I actually add value in the marketplace with a business? Dan bagaimana caranya saya bisa menambahkan nilai ke dunia usaha lewat bisnis saya? And I was also asking, how can I find a way to serve my church Dan and saya my juga mulai pastor? tanya pertanyaan saya, bagaimana caranya saya bisa melayani gereja saya dan gembala saya? And then I found this scripture in the Bible, Kemudian saya temukan ayat ini di dalam Alkitab. and it completely changed my life. Dan ini sepenuhnya mengubah hidup saya. And it's a passage that I believe gives us, Ini satu ayat yang memberikan kita semua in the most simplest of terms, dengan cara bahasa yang paling sederhana. the secret to success in life and in business. Rahasia untuk berhasil dalam hidup dan di dalam bisnis. And it says this. Dan dikatakan begini, It says, the greatest among you dikatakan yang terbesar di antaramu will find a way to serve. akan menemukan cara untuk melayani. The greatest among you will find a way to serve. Jadi yang terbesar di antaramu, yang mau jadi yang terbesar, akan harus menemukan cara untuk melayani. The greatest among you will serve. You will find a way to serve. For me, starting with my family and my wife and my children. Yang terbesar di antaramu itu harus menemukan cara untuk melayani. Buat saya pribadi waktu You will itu find a way. menemukan cara untuk melayani istri saya dan anak-anak saya. You'll find a way to serve your church and your pastor and the people in your congregation. Saudara menemukan cara untuk melayani gerejamu, gembalamu, dan orang-orang di jemaat. This new philosophy that I found in my life, it completely changed my why. Filosofi baru ini yang saya temukan dalam hidup saya sepenuhnya mengubah istri saya. And instead of it changed my why from selfish ambition Mengubah istri saya juga dari ambisi yang egois to finding a way to serve untuk menemukan cara untuk melayani and add value. dan menambahkan nilai. All of a sudden, I found a new way to serve in our church. Tiba-tiba saya menemukan cara baru untuk melayani di gereja. I built our church's website, Saya membangun website gereja kami. and our church live stream now streams on Facebook and on the internet. Sekarang live stream dari gereja kami itu di streaming di Facebook dan di internet. And our service now reaches thousands of people all over the world each and every Sunday. Sekarang kebaktian kita bisa menjangkau sampai jutaan orang setiap minggunya. And I found a way to serve both in my marriage and my family. Saya juga menemukan cara untuk melayani pernikahan kami dan keluarga kami.
And I also found a way to actually serve in the marketplace with my business. Dan saya ternyata juga bisa menemukan cara untuk melayani di dunia usaha lewat bisnis saya. And this put me on a course Dan ini membawa masukan saya dalam satu That has- jalur that has literally changed my life to this very day. yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya sampai hari ini. And this is truly one of the reasons why I'm even standing here today in front of you all. Dan ini sungguh-sungguh jadi alasan kenapa bahkan hari ini saya bisa berdiri di depan saudara semua di tempat ini. My new why in life was to serve. Pertanyaan kenapa baru saya dalam hidup adalah untuk mengerti bagaimana melayani. And to develop new skills and new ways to serve others in business. Menemukan skill-skill baru dan cara-cara baru untuk melayani orang lain lewat pelayanan dan bisnis. And this new why, it not only saved my marriage and our family, Pertanyaan tentang kenapa yang baru ini bukan hanya menyelamatkan istri dan keluarga saya, but it gave birth to a thriving and growing business tapi melahirkan juga satu bisnis yang baru dan yang berkembang. that we still have today, almost 10 years later. Yang kita masih punya hari ini, itu hampir 10 tahun kemudian. And our business continues to generate record sales year over year. Dan bisnis kita terus berlanjut, penjualannya itu memecahkan rekor tahun demi tahun. I quickly pulled some numbers to show the growth of our business over the last several years, and I just wanted to share that with you. Dan saya dengan cepat ambil angka-angka ini sekedar menunjukkan perkembangan bisnis kita dari tahun ke tahun, sekedar mau tunjukkan buat saudara. And I show you this not to brag and not to boast. Saya tunjukkan saudara ini bukan untuk nyombong, bukan untuk membangga-banggakan. This was the best visual I could find Ini cara visual paling baik yang saya bisa temukan of how the why in my life tentang bagaimana pertanyaan kenapa dalam hidup saya dramatically and definitively changed my life. secara dramatis dan secara pasti mengubah hidup saya. So this is an entrepreneurial themed conference. Jadi ini konferensi yang ada di dalamnya kewirausahaan. And right now in this session, Dan saat ini dalam sesi ini, I'm encouraging you all as a group. saya mendorong saudara semua sebagai kelompok. And in my workshop that's coming right up after lunch, I Dan believe, di dalam workshop saya nanti sesudah makan siang, which I'm a little nervous because people will eat and get sleepy, and I'm going to have to find a good joke to say. ya saya agak sedikit gugup karena habis makan siang mungkin orang ngantuk. Saya mungkin harus temukan lelucon. In my workshop, Di workshop saya nanti, we're going to get more technical on tactics, kita akan lebih teknis. Kita mau belajar tentang taktik. teaching about what we do in our business Mengajarkan apa yang kita lakukan dalam bisnis kita. and how we execute, and hopefully I can teach you. Dan bagaimana kita mengeksekusi. Mudah-mudahan saya bisa mengajarkan saudara. My point in all of this, Poin saya di dalam semua ini, this entire turnaround and change in my life, seluruh pemutar balikan ini dalam hidup saya, it was driven by the why in my life. itu digerakkan oleh pertanyaan kenapa dalam hidup saya. If you're taking notes, write this down. It's Proverbs 22:29. Kalau saudara mencatat, saudara boleh catat ini Amsal 22 ayat 29. And it says Dikatakan, that a person diligent and skillful in their work, orang yang rajin dan terampil dalam pekerjaannya, that person will stand before kings. orang tersebut akan berdiri di hadapan raja-raja. Finding the right why in your life, Menemukan kenapa yang benar dalam hidup, it can and it will itu bisa dan itu akan completely change the course and trajectory of your life. mengubah jalur hidup saudara secara menyeluruh. And finally, question number 3, if you're taking notes, Dan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, kalau saudara mencatat, it's my favorite question, adalah pertanyaan favorit saya. is why not? Adalah ini, kenapa tidak? Why not you? Kenapa tidak saudara? Why not now? Kenapa tidak sekarang? Why not go for your dreams? Kenapa tidak kejar impian saudara? Why not grow and expand? Kenapa tidak berkembang dan memperluas? Once you discover that success comes from finding a way to serve,
Ketika saudara menemukan keberhasilan itu datang And- dengan lewat menemukan cara untuk melayani and finding a way to add value to others, dan menemukan cara untuk menambahkan nilai kepada yang lain, you will find a whole new world of opportunities that saudara akan open up for menemukan you. satu dunia baru, kesempatan-kesempatan bermunculan. From experience, you will see the world completely differently. Dari pengalaman saya pribadi, saudara akan mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda sama sekali. You'll have a new life in your spirit. Saudara punya kehidupan yang baru dalam roh You'll saudara. have a new vision that drives you. Saudara punya visi yang baru yang menggerakkan saudara. And you will discover more opportunities actually coming your way Dan saudara akan menemukan kesempatan-kesempatan yang baru berdatangan as a result of serving and adding value to others. sebagai hasil dari melayani dan menambahkan nilai kepada orang lain. After I discovered this new philosophy of serving and adding value, Sesudah saya menemukan filosofi baru tentang melayani dan menambahkan nilai, I soon discovered the things that I was truly good at saya baru menemukan hal-hal yang ternyata saya sangat baik lakukan. and the things that the marketplace truly valued. Dan satu hal yang sungguh-sungguh dunia usaha sangat hargai. I found the skills that I could work on to develop. Saya menemukan keterampilan yang saya bisa kembangkan. And just like Dr. Toke spoke about in his speech, Dan seperti yang Dr. Tuk tadi sampaikan di dalam ceramahnya, the better I got at these skills, semakin baik, semakin terampil saya di dalam keahlian itu, the more I realized the true potential that I had. semakin saya menyadari potensi penuh yang saya miliki. And I found myself asking why not to bigger questions. Dan saya mulai menemukan diri saya menanyakan kenapa tidak untuk In- pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. And bigger ambitions. Dengan ambisi yang lebih besar. And then my wife started to get really nervous. Kemudian istri saya jadi sangat gugup. And this created a whole new cycle in every area of my life. Dan ini mulai menciptakan satu siklus baru lagi dalam setiap area hidup saya. A whole new world opened up for me. Satu dunia yang baru terbuka di depan. And my philosophy in life completely and radically changed. Dan filosofi dalam hidup saya sepenuhnya dan secara radikal berubah. And it was here that I discovered that I was truly only limited by my own thoughts. Disitulah saya menemukan, menyadari bahwa saya hanya dibatasi oleh pemikiran saya sendiri. I was becoming more bold and more courageous in asking why not. Saya menjadi lebih berani, lebih punya kekuatan untuk menanyakan pertanyaan kenapa tidak. There's another great story in the Bible that illustrates this philosophy in a profound way. Ada satu kisah lain di dalam Alkitab yang mengilustrasikan filosofi ini dengan cara yang sangat berisi. One night there were several men out on a lake in a boat. Satu malam ada kumpulan orang-orang ini di satu perahu di tengah danau. And they looked up and they couldn't believe their eyes. Mereka lihat dan mereka nggak percaya mata mereka. Because there was Christ himself Karena di situ ada Kristus sendiri coming toward them, datang ke arah mereka, and he was walking on water. tapi kemudian dia berjalan di atas air. One of the men in the boat, Peter, Salah seorang yang ada di perahu itu, Petrus, he looked out and he saw Jesus walking on the water. dia ngelihat keluar dan dia lihat Yesus berjalan di atas air. And I love the ambition here. Dan saya suka ambisinya di sini. Peter looked out and he said, Lord, Petrus menandang dan dia bilang, Tuhan, do you think I could walk on water too? kamu pikir aku bisa berjalan di atas air juga? And Jesus answered Dan Yesus menjawab in a very simple dengan sangat sederhana, but powerful tapi dahsyat and profound way. dan berisi. And in essence, Jesus said back to Peter, Intinya Yesus bilang sama Petrus, he said, Peter, why not? dia bilang sama Petrus, kenapa tidak? He said, come on, Dia bilang, ayo step out of that boat keluar dari perahu itu and walk toward me. dan berjalan ke arahku. And so Peter, Jadi Petrus encouraged by his mendorong. new thoughts, Diterdorong dengan pemikiran barunya, encouraged by the new possibilities in life, terdorong dengan kemungkinan-kemungkinan barunya dalam hidup. he stepped out of the boat Dia melangkah keluar dari perahu. and he took one step Dia ambil satu langkah and two steps. dan langkah kedua. You all remember this story, right? You Saudara know ingat what I'm ceritanya, talking kan? about. He all of a sudden looked down and Peter was walking on water. Tiba-tiba dia sadar dia berjalan di atas air. But what moved Peter Tapi apa yang to menggerakkan move out of Petrus that boat? keluar dari perahu tersebut? What gave him the courage Apa yang memberikan dia kekuatan to do the impossible? untuk melakukan yang mustahil? I believe Saya percaya it was solely when Jesus said, in essence, to his question, itu pada dasarnya waktu Yesus tanya pertanyaan itu esensinya,
why not? Kenapa tidak? And tonight, I'm asking you, Hari ini saya minta dari saudara. sorry, it's been a long trip getting here. Minta maaf, perjalanannya panjang ke sini. Jadi bukan malam ini, It's lunchtime, not Jadi- tonight. ini waktu makan siang, When bukannya I wrote tonight. this, it was the middle of the night somewhere, I'm sure. Jadi ketika saya tulis ini tengah malam, entah di mana. Today, Hari ini I'm asking you all the Saya- same question. tanya sama saudara semua pertanyaan yang sama. Why not you? Kenapa tidak saudara? Why not now? Kenapa tidak sekarang? Why not step out of your boat Kenapa tidak keluar dari perahu saudara? and discover the amazing new things Dan mulai temukan hal-hal you yang can luar do. biasa yang saudara bisa lakukan, and that you can achieve? yang saudara bisa capai. I want to encourage you today Saya mau mendorong saudara hari ini by telling you that when you step toward the impossible untuk mengatakan ketika saudara melangkah buat sesuatu yang mustahil, and when you ask yourself, why not? dan ketika saudara tanya sama diri saudara sendiri, kenapa tidak? What you previously thought was impossible, Apa yang tadinya saudara pikir mustahil, that you too can find yourself achieving more saudara than you ever juga thought was bisa possible. menemukan diri saudara ternyata bisa mencapai hal-hal lebih dari yang saudara pikir. So why not you? Jadi kenapa tidak saudara? Why not now? Kenapa tidak sekarang? Be encouraged today and Ter- believe in your dreams. Terdoronglah hari ini, mempercayai mimpi saudara. Don't be afraid of the hard work that it takes to get there. Jangan takut sama kerja kerasnya yang akan diperlukan untuk saudara mencapai itu. Be bold and increase your vision. For your Jadilah life. berani, naikkan visi saudara. Jesus stood near a boat Yesus and he berdiri. said, why not? Yesus berdiri di dekat perahu itu dan dia bertanya, kenapa tidak? To a man who just asked if he too could walk on water. Kepada seseorang yang tanya kalau dia juga bisa berjalan di atas air. I do not believe that I'm here today Saya by, nggak percaya saya ada di sini hari ini by accident. kebetulan. I do not believe that I just flew thousands of miles by accident. Saya nggak percaya saya terbang ribuan mil ke sini itu kebetulan. I believe, I'm convicted, and I am here today with you right now, Saya percaya saya ada di sini, saya diyakinkan, saya ada di sini dengan saudara hari ini, right here in this place, di tempat ini, to share with you untuk bagikan dengan saudara. the same thing Hal yang sama that Jesus said to this man in the boat Yang- nearly 2,000 years ago. yang Yesus tanyakan kepada orang ini di perahu tersebut sampai 2000 tahun yang lalu. That same message is here for all of us right now. Pertanyaan yang sama itu ada di sini buat kita semua. You might be right now looking out from your boat and you see Saudara mungkin saat ini di dalam perahu saudara melihat and you sense dan saudara merasa and you feel that God put those dreams on the inside of you. Tuhan taruh impian-impian itu di dalam saudara. Goals and business ideas, Goal dan juga ide-ide bisnis, ambitions, ambisi. and I am just the messenger, I believe, today. Dan saya sekedar pembawa pesan hari ini, saya percaya. Sent here to tell you all, Diutus ke sini untuk mengatakan kepada saudara, why not? kenapa tidak? Why not you and why not now? Kenapa tidak saudara dan kenapa tidak sekarang? It says the diligent and the skillful will stand before kings. Dikatakan orang rajin dan orang yang berketerampilan akan berdiri di hadapan raja. And I look at my life and where I'm standing right now Saya lihat hidup saya dan di mana saya berdiri saat ini. and who I'm standing before right Dan now. Saya berdiri di hadapan siapa saat ini? I believe I'm standing before future business leaders, Saya percaya saya berdiri di depan pemimpin-pemimpin bisnis future masa depan. entrepreneurs, Entrepreneur, future success stories of greatness. kisah-kisah keberhasilan ke depan, tentang kebesaran. I believe that God sent me here to tell you Saya percaya Tuhan utus saya ke sini untuk mengatakan kepada saudara, in no uncertain terms dan tidak ada istilah terminologi lain, that you can have the future bahwa you saudara dream bisa about, punya masa depan yang saudara mau kejar. and you can get to where you want to be. in Saudara the bisa future. mencapai kemana saudara mengarah. It says the greatest among you will be those who find a way to serve Dikatakan yang terbesar di antaramu menemukan cara untuk melayani, and who find a way to add value. menemukan cara untuk menambahkan nilai. So, just like that man who stepped out of the boat 2,000 years ago, that same power is true right now, today. Seperti orang tersebut yang melangkah keluar dari perahunya, kuasa kekuatan yang sama itu ada di tempat ini saat ini. So I want you to encourage you to ask yourself, why not? Jadi saya mendorong saudara untuk tanya pertanyaan itu kepada diri saudara And with sendiri, boldness. kenapa tidak?
Dan miliki keberanian. and with confidence Dengan keyakinan. and with courage, Dengan keberanian. step out of your boat Melangkah keluar dari perahu and take saudara. one step and Ambil then satu 2 langkah. steps Langkah kedua. and unlock that true potential in Dan- your life Dan saudara buka potensi penuh tersebut dalam hidup by saudara. looking up and asking yourself, why not? Dengan melihat diri saudara sendiri dan sekali lagi tanya, kenapa tidak? I am truly a testimony of that story I've shared with you. Saya sungguh-sungguh kesaksian dari cerita tersebut yang saya bagikan dengan saudara. So, as I close, if I may, I would like to pray with you all Nah, lagi saya menutup, kalau boleh saya mau undang untuk berdoa, kita berdoa semua. in the simplest way I know how. Dengan cara yang paling sederhana yang saya mengerti. So, if you would, just raise your hands Kalau boleh saudara angkat tangan saudara. and just pray and believe with me. Jadi kita berdoa dan kita bersepakat bersama-sama. God, it is such an honor for me to be here among these people, your people. Tuhan, satu kehormatan untuk aku bisa ada di sini bersama dengan umat-Mu. God, I'm asking for supernatural power of courage Tuhan, aku minta kuasa supranatural, keberanian and boldness dan kekuatan for everyone that is here today. untuk semua orang yang ada di sini hari ini. Lord, I pray that they be bold and courageous Tuhan, aku berdoa mereka berani, mereka mau to chase their dreams, untuk mereka mengejar impian mereka. to ask themselves, why not? Untuk tanya sama diri mereka sendiri, kenapa tidak? To step out of their comfort zone, Untuk melangkah keluar dari zona nyaman mereka. to step out of their boat, Untuk mereka melangkah keluar dari perahu mereka. and to pursue and to do and to achieve Dan untuk mengejar, melakukan, untuk mencapai everything that you've put in their hearts. semua yang kau tempatkan dalam hati mereka. And Lord, give them the strength Dan Tuhan berikan mereka kekuatan and the character dan karakter and the wisdom dan hikmat to give you all the glory for it. untuk memberikan kepadamu semua kemuliaan untuk hal itu. Amen. Amin. Thank you all. Terima kasih semuanya. Take. Okay. Wow, thank you so much, Pastor Bobby Holland. Siapa